Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana untuk pembatasan sosial berskala besar total tahap 2 pada hari Senin 14 September 2020 mendatang. Selain memang reaksi dari masyarakat atau kekhawatiran dari masyarakat, maksud kami ini juga muncul kekhawatiran dari para menteri di bawah jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Jilid 2, dan ini disebabkan oleh kekhawatiran akan dampak PSBB pada perekonomian nasional yang saat ini trennya sedang membaik usai terpukul atau tertekan pada PSBB yang dilakukan pada Maret 2020 silam. Dan dalam rapat koordinasi nasional Kadin, ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa dampak pengumuman PSBB ini sudah mulai terjadi pada hari ini di saat memang indeks harga saham gabungan ini terkoreksi hingga lebih dari 5% di sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia, dan ini membuat posisi IHSG berada di bawah level 5.000 dan sempat terjadi trading halt selama 30 menit. Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengaku bahwa pengumuman dari PSBB ini dan juga nanti apabila sudah diterapkan, ini akan mengakibatkan industri manufaktur akan kembali tertekan. Karena memang untuk bulan Agustus 2020, indikator di industri manufaktur berdasarkan indeks PMI manufaktur ini sudah berada di atas level 50 atau 50,8 dari ambang batas minimum sebesar 50. Dan penerapan PSBB ini diproyeksikan akan membuat kinerja industri akan semakin menurun ke depannya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebut bahwa PSBB tahap 2 atau PSBB total hari Senin mendatang ini nantinya akan mengganggu jalur distribusi logistik karena memang berdasarkan kontribusi ke produk domestik bruto atau PDB sebesar 50% ini berasal dari konsumsi dan diperkirakan akan tertahan juga atau tertekan akibat adanya PSBB total yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri yakni Mahendra Siregar menyebut bahwa perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga bisa menekan ekonomi, maksud kami bisa menekan laju ekonomi yang sempat melambat akibat nanti akan adanya PSBB total pada tanggal 14, dimulai pada tanggal 14 September 2020. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut ini merupakan keterangan dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, lalu Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja dari industri manufaktur yang ada di Indonesia, apalagi kalau nanti diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia yang kembali menerapkan PSBB yang ketat. Kita melihat bahwa industri yang sudah menggeliat ini ya kami khawatir nanti akan mendapat tekanan. Pada triwulan kedua 2020, kinerja sektor perdagangan terkontraksi cukup dalam sebesar 7,57% dengan kontribusi terbesar dari dampak penurunan penjualan kendaraan bermotor. Selain itu, dampak PSBB pada penurunan pendapatan dari sektor retail juga perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat lebih dari 5 juta orang karyawan di sektor retail ikut merasakan dampaknya. Mungkin bisa mengusulkan kepada Pemprov yang melakukan PSBB untuk memberikan pengecualian secara khusus kepada industri, manufaktur, ataupun sektor usaha yang sudah melakukan dan mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan dan standar kesehatan yang tinggi. Sebab saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, dan lagi-lagi saya rasa tidak realistis kita berpandangan bahwa pandemi akan selesai dalam jangka pendek.